Sementara itu, pemirsa PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF optimistis dapat melewati badai resesi dengan mencatatkan pertumbuhan kinerja pada tahun ini. Beragam strategi pun disiapkan untuk menjamin kelangsungan usaha perseroan. Dikutip dari paparan publik, Direktur Indofood Sukses Makmur Tbk atau dengan kode saham INDF, Taufik Wiratmaja kepada media mengatakan bahwa dampak pandemi sejauh ini tidak signifikan terhadap performa perseroan. Data terakhir ekspor mengalami kenaikan lebih kurang sekitar 20%. Sementara kontribusi penjualan mie naik untuk total ekspor dari 10% menjadi 12%. INDF menegaskan komitmen perseroan untuk selalu menjaga ketersediaan barang-barang yang diproduksi di pasar dengan mutu dan kualitas yang baik. Selain itu, INDF menambahkan strategi pemasaran perseroan telah disesuaikan dengan keadaan terbaru saat ini, seperti pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang membuat toko retail tutup dan masyarakat lebih banyak di rumah. Selain itu, perseroan juga akan mengandalkan penjualan lewat marketplace. INDF mengakui penjualan produk Indofood menggunakan e-commerce belum terlalu banyak, namun tren kenaikan sudah terlihat. Sementara itu, di tengah pandemi COVID-19, PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada semester 1 2020 mencatatkan kenaikan laba bersih 11,68% secara tahunan menjadi 2,84 triliun rupiah. Sementara penjualan juga ikut meningkat tipis 2,01% menjadi 39,38 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, lantas bagaimana dengan pergerakan harga saham dari INDF, terutama di perdagangan hari ini, pemirsa? Kita cermati bersama di mana pada pembukaan di awal sesi 1, saham Indofood Sukses Makmur atau INDF berada di level 7.100. Kemudian bergerak dari waktu ke waktu, pemirsa, pada perdagangan di hari ini kita lihat saham INDF justru mencatatkan penurunan. Begitu jika kita lihat ini belum mampu bergerak terlalu jauh dan bahkan hingga pembukaan di sesi kedua masih berada di level Rp7.100 per saham. Dan jika kita lihat pada perdagangan di sesi kedua, saham Indofood berakhir di level 7.125 atau terkoreksi 300 poin atau 4,04%. Sehingga saham INDF hari ini harus berakhir di zona merah menyusul penurunan yang terjadi pada hari kemarin di mana saham Indofood terkoreksi ke level 7.425 atau melemah 1,33%. Sementara jika kita lihat dari satu pekan terakhir saham INDF juga melemah 3,72%. Kemudian bagaimana dengan pergerakan saham INDF dalam tahun ini, pemirsa, atau secara year to date? Kita lihat bersama. Di Januari INDF berada di level 7.975, kemudian melemah ke 7.675 pada Februari. Mengalami penurunan secara berkelanjutan pada Maret 6.675, kembali bergerak terkoreksi ke posisi 6.350 di April 2020. Sementara kenaikan terjadi pada Mei ke posisi Rp6.600 dan pada Juni Rp6.025 per saham. Dan jika kita lihat pada September kali ini harga saham INDF bergerak di kisaran Rp7.100 per saham. Dari pergerakan harga saham INDF, bagaimana kemudian rasio-rasio dari INDF? Beberapa indikator sudah kami rangkum, di antaranya price to earning ratio atau PE ratio dari INDF di level 10,97 kali. Sementara price to sales ratio atau PSR 0,79 kali. Adapun PBV ratio dari Indofood atau price to book value 1,53 kali dan price to cash flow ratio di level 5,27 kali. Ya, pemirsa, sekali lagi kami sampaikan Anda dapat berpartisipasi aktif melalui WhatsApp dan juga line telepon interaktif untuk bisa bertanya langsung seputar portofolio investasi Anda. Usai jeda, tetaplah bersama kami.